Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman, bersama saya di channel Pejuang Sel. Oke, kali ini saya dapat servisan HP Vivo Y19, tapi ini yang versi mobil pun ya teman-teman, atau refurbish. Ini HP lemparan dari teman saya ya. Teman saya juga tukang servis, mungkin karena kurang telaten atau gimana disuruh saya yang nerusin. Ini katanya mesinnya panas ya. Ini akan langsung saja saya bongkar untuk melihat kondisi mesinnya seperti apa. Dan saya merasa emang benar ya, HP-nya itu panas di mesinnya. Nah, ini sudah kebongkar untuk mesinnya. Akan saya cek menggunakan multitester apakah konslet di konektor baterainya. Dan setelah saya cek itu ternyata tidak konslet ya teman-teman. Untuk mesinnya itu aman, tidak konslet. Nah, ini akan saya coba cek menggunakan power supply untuk melihat apakah ada yang panas. Ternyata di power supply itu tidak terdeteksi ya teman-teman. Ini saya coba menggunakan baterai, itu merasa ada yang panas ya, tapi panasnya itu merata, tidak di satu titik. Jadi panasnya itu rata, semuanya ikut panas, dan panasnya itu tidak wajar. Nah, ini akan saya bongkar untuk kaleng-kalengnya, dan diharapkan nanti setelah semua kalengnya kebuka bisa kelihatan ya teman-teman untuk panasnya di titik sebelah mana. Nanti akan kita raba-raba. Dan ini servis ala teknisi atau tidak ya teman-teman, servis raba-meraba, yang penting bayaran kan gitu ya teman-teman. Pakai sistem manual saja karena skema juga tidak ada atau tidak punya. Untuk pembongkaran kaleng juga harus berhati-hati ya teman-teman, ditakutkan itu PCB nya kembung, jadi pakai perkiraan saja. Nah, ini sudah kebuka untuk kalengnya, akan saya ukur-ukur untuk mengetahui jalur yang konslet. Dan di sini saya tidak menemukan jalur yang konslet ya. Akan saya lanjut untuk pembongkaran di kaleng IC cas. Siapa tahu di sini ada jalur yang konslet, akan bisa jadi pedoman ya buat kita nantinya untuk analisa lebih lanjut. Nah, ini sudah kebongkar untuk kalengnya di area IC cas. Akan saya bersihkan dulu menggunakan thinner. Nah, ini akan saya cek lagi langsung menggunakan baterai, dan saya cas untuk mengetahui di titik mana yang panas. Dan di sini masih sama ya teman-teman, panasnya itu merata. Di area IC cas juga panas, di area IC power juga panas. Ini saya akan ukur di area IC cas untuk mengetahui jalur konslet, dan langsung saya menemukan ada jalur yang konslet ya teman-teman. Saya langsung ukur lilitan, itu konslet semua kakinya kanan kiri. Untuk lilitan itu tidak boleh konslet ya teman-teman, karena itu jalur aktif. Ini akan saya lepas untuk lilitannya, dan saya ukur untuk kakinya. Nanti setelah pelepasan lilitan pasti salah satu kakinya itu ada yang konslet ya, karena lilitan sistemnya seperti jembatan. Kalau satunya jalur konslet akan diteruskan satunya ikut konslet. Nah, ini saya ukur lagi di kapasitor sebelah lilitan juga konslet. Akan saya lepas untuk kapasitornya. Siapa tahu itu tersangkanya, tapi kalau bukan ya nanti kita pasang lagi ya. Dan ini ternyata kaki kapasitornya masih konslet, dan saya ukur di sebelahnya ada dioda
dioda itu saya ukur juga konslet akan saya lepas, tapi kalau kaki diodanya tetap konslet berarti bukan dioda itu tersangkanya, nanti kita pasangkan lagi semuanya. Nah, ini proses pelepasan dioda. Nah, sudah terlepas akan saya ukur untuk kaki diodanya, dan ternyata masih konslet ya teman-teman, berarti bukan itu tersangkanya. Dan saya akan menjumper untuk kaki lilitan yang pertama kita lepas tadi. Kaki lilitan sebelah itu short ya teman-teman, nanti akan saya tembak menggunakan MBR. Saya bersihkan dulu. Nah, ini akan saya tembak menggunakan MBR di tegangan 2,8 ya teman-teman, jangan langsung 3,7, takutnya jalur itu bukan tegangan besar, kasih tegangan rendah dulu. Ini sudah saya pasang untuk MBR nya, dan saya akan melihat apakah ada asap. Saya tidak menemukan asap ya teman-teman, tapi MBR nya itu full shot. Oke, akan saya tempelkan yang lebih lama, terus saya akan merabanya. Nah, ini saya tempelkan yang agak lama dan saya akan merabanya. Dan ternyata saya dikagetkan dengan adanya panas yang menyengat ya teman-teman. Sepertinya di sebelah IC power. Ini saya basahi pakai thinner supaya lebih jelas. Kalau ada di titik yang panas itu thinnernya akan cepat mengering ya. Nah, ini saya sudah menemukan ada kapasitor yang konslet. Saya akan tunjukkan ya teman-teman. Ini saya kasih fluk yang agak banyak, lalu MBR nya akan saya tempelkan ke ground. Nanti fluknya akan melepuh ya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Kapasitor kecil sekali teman-teman, kelihatan tidak ya? Nah, itu teman-teman, kecil sekali. Oke, akan saya bersihkan dulu supaya teman-teman semua bisa kelihatan ya. Saya akan bersihkan, lalu akan saya tunjukkan. Nah, kapasitor itu kecil, yang warnanya agak coklat. Oke, akan saya ukur apakah benar kapasitor itu konslet. Dan ternyata benar ya teman-teman, kapasitor yang kecil itu konslet, di kaki kanan dan kirinya full shot. Oke, ini akan saya congkel saja ya untuk kapasitor yang kecil ini. Nah, sudah loncat. Ini tidak saya ganti ya teman-teman, tidak masalah walaupun tidak diganti untuk kapasitor yang kecil. Ini akan saya ukur kembali untuk di kaki kapasitor yang sudah kita lepas tadi. Sudah aman, tidak konslet untuk bekas kaki kapasitornya. Oke, ini akan saya pasangkan semuanya yang sudah kita lepas tadi ya teman-teman. Ini proses untuk pemasangan lilitan dioda dan kapasitor yang sudah kita lepas tadi. Wajib dipasangkan kembali ya teman-teman. Untuk lilitan itu karena jembatan sistemnya, makanya wajib untuk dipasang kembali. Oke, ini sudah selesai. Akan saya bersihkan memakai thinner, dan saya akan ukur-ukur kembali apakah masih terdeteksi ada yang konslet. Dan ini akan saya coba cas ya teman-teman, apakah HP sudah bisa hidup. Dan ternyata muncul logo petir ya teman-teman, alhamdulillah. Tapi ada keterangan itu teman-teman,
nggak tahu keterangan apa itu. Nah, ini sudah muncul logo baterainya. Masih diberi rezeki ya teman-teman. Oke, ini akan coba saya hidupkan, apakah bisa hidup. Bisa hidup ya. Kita tunggu sampai ke menu. Keterangannya masih ada teman-teman. Apakah karena ini HP mobil pun ya? Biasanya kalau HP ada keterangannya seperti itu, HP-nya boot loop ya. Mudah-mudahan ini bisa sampai ke menu. Kita tunggu saja teman-teman. Alhamdulillah sudah aman ya. HP kembali bangun dari tidurnya dengan trik servis ala raba-raba. Oke, tidak masalah, yang penting bayaran ya teman-teman. Ini saya penasaran sama internal dan RAM-nya. Biasanya kalau mobil pun itu RAM-nya besar-besar ya. Ini RAM 8 GB dan internal 256.